Tahukah kamu, Indonesia adalah salah satu dari 10 negara penghasil sampah terbesar di dunia. Dilansir dari databox.katadata.co.id, pada tahun 2020, Indonesia berada di peringkat kelima negara penyumbang sampah terbesar di dunia. Hal ini tercatat dalam laporan Bank Dunia yang bertajuk The Atlas of Sustainable Development Goals 2023. Menurut laporan tersebut, pada tahun 2020 Indonesia memproduksi sekitar 65,2 juta ton sampah. 3, 2, 1. Warga sendiri yang membersihkan ya, bukan pengasuh atau bukan instansi ya. Biasanya memang warga turun dan terjun langsung membersihkan area mereka. Jadi memang itu problemnya di tingkat RT RW itu ya lurah ya memantau. Biasanya kelurahan itu sudah ada jadwal ini di RW berapa setiap minggunya ya diganti gitu. Kalau saya pribadi
media sendiri kalau disaksikan oleh media, dan medianya kan media yang terkenal gitu ya, pasti sudah booming gitu, jadi udah tahu kalau ada mesin ini. Nah, mungkin respon warga masyarakat aja yang lingkup sini sih belum tahu ya. Biasanya sih sosial media itu harusnya lebih dibicarakan, jadi mereka tahu kalau ini ada area pengolahan sampah. Meskipun tempat pengolahan sampah ini kan salah satu upaya pengurangan sampah di Bantar Gebang, dan menyadarkan warga bahwa kebersihan itu sangat penting dan kesehatan itu sangat penting gitu ya. Salah satunya ya di bangunnya ini, bangunnya tempat pengolahan sampah yang hasil bahan itu bisa menjadi energi terbarukan untuk semen. Mungkin yang belum tahu gitu ya, oh, ternyata bahan bakunya ini untuk pabrik semen ya gitu ya. Mungkin orang tahunya ya udah diolah, habis itu apa namanya, dibawa ke Bantar gitu kan. Iya. Ini motor berbeda. Nah, ada sejarahnya sih. Ini bisa Sejarahnya itu mungkin Mas Gosi bisa cerita ya sejarahnya. Terus untuk kayak pengalaman pertama lah hitungannya di sini juga pengolahan sampah dengan mesin RDF ini dia banyak lika-liku juga. Kita kan maksudnya banyak pertimbangan antara sampah yang masuk, perhitungan dengan hasilnya juga, perhitungan dengan sampah residunya, sampah organik, anorganiknya juga. Jadi waktu ke waktu masih butuh penyesuaian. Cuma untuk sekarang ya alhamdulillahnya udah lancar, maksudnya udah paham, ketika kita semakin memaksimalkan lah untuk produksinya, untuk pengolahan sampah. Itu berdiskusikan, tapi kita nggak langsung produksi ya. Nah, kita kan juga harus ada panduan atau standar operasional prosedur untuk melaksanakan kegiatan operasi di sini. Nah, standar operasional prosedur itu baru ada di bulan Maret. Nah, itu yang betul-betul sudah ada guidelines ya, jadi sudah ada petunjuk pedoman bagaimana secara teknis. Dan kita juga, ini kan masih sampai setahun dipantau oleh providernya ya, penyelenggaraannya. Artinya masih ada penyesuaian dalam hal pengoperasian, terus formasi orang, SDM untuk letakkannya. Karena mesin ini kan dapat part-part yang harus dijaga kebersihannya dan dipelihara. Sehingga ya hari itu sudah bisa beroperasi. untuk ini udah termasuk pabrik. Ya memang kita tempat pengolahan ya. Pengolahan kan plant, jadi kalau plant itu ya tempat produksi. Nah, kita memproduksi bahan yang bagus ya, setengah jadi bahan. Itu setengah jadi apa jadi ya? Ini udah jadi ya. Jadi kita produk outputnya itu nanti hasil dari pengolahan ini dijemur ke situ kayak tadi. Nah, itu adalah produk akhir yang namanya RDF gitu. Dan itu nanti dibawa ke RDF plant yang di Bantar Gebang. Di sana dijemur lagi ya, dijemur lagi kan? Dijemur lagi apa? Langsung dijemput sama Pakai truk. Itu nanti gitu ya, dibawa ke Indonesia ya. Udah hasil akhir, jadi kita di sini produksi itu kurang lebih berapa mas? 2-3 ton ya, itu yang di situ bakar itu paling rata-rata lah ya, rata-rata tuh 2 tonan lah kurang lebih. Jadi per minggu. Per minggu. Karena kita kan proses penyemuran itu kurang lebih seminggu, ya kan. Nah, begitu hasil
udah kering, udah jadi produk, kita setorkan ke harga plan yang ada di bandara. Tapi untuk pengangkutan ke rumah-rumah itu kesini itu per minggu atau tiap hari? Kalau layanan sih kita tiap hari, cuman saat ini kan kemampuan kita untuk menyetorkan ya, itu kan belum 100% ya. Artinya kita karena ini kan masih SIM kami ini kan masih baru berjalan itu mulai Februari, jadi kita juga masih banyak mengembangkan lah, karena penyesuaian kan sarana kita juga belum memadai gitu, karena saat ini kita kemampuannya baru bisa sekitar kita itu 6 sampai 8 ton kurang lebihnya gitu ya. Jadi sampah area ini kecamatan, karena kita juga kadang supply nggak dari sini saja tapi dari luar, misalnya dari Kelurahan Ciracas tuh misalnya, contoh tuh dari kegiatan aktivitas olahraga misalnya dari luar atau aktivitas dari kantoran gitu. Jadi sumbernya tuh bisa dari macam-macam. Terus ini tuh bulan Februari tahun ini atau Tahun ini. nah, berarti sebelumnya itu bagaimana Sebelumnya ya pakai itu, kiriman itu pulang buang gitu. Jadi sistemnya ngumpul, antri, buang langsung ke truk, udah langsung ke sana. berarti nggak dipilah lagi ya? Ya pemilihannya cuma berapa persen lah, 2% mungkin ya. Nah 2%, sisanya dibawa ke bandar pulang. Satu kita dari bukan permasalahan kan, masih sih tenaga kita SDM itu masih kurang, seharusnya tuh 15 orang, masih 10 orang ya, tenaga lagi apalagi untuk penjualan sampah. Dan di proses pengeringan juga kan itu tenaga. Lalu di sini juga kita kan berkembang kegiatan aktivitas ya, posting sama beberapa itu ada kebutuhan untuk menambahkan orang SDM. Terus berikutnya ya masalah pariwisata kita untuk supporting kendaraan yang dapat menampung sampah-sampah dari Bandung itu yang sebetulnya sekarang masih kurang nih kendaraannya. Kita terhambat karena biasanya ada resipi yang dari sini, karena itu agak tertunda. Terus di mesinnya sendiri itu kan harus ada teknisi mesin ya. Kita belum beberapa yang khusus Kayaknya udah di tempatnya waktunya begini kita wawancara. Oke, terima kasih juga sama-sama. Silakan mau lihat-lihat ya proses produksinya di sini. Silakan ya. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa, ku percaya